Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan selalu semangat kan? Bertemu lagi dalam pelajaran prakarya. Jangan lupa, agar pembelajaran ini berkah, mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam materi kerajinan bahan limbah lunak. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian bisa mengenal prinsip kerajinan bahan limbah lunak, mengenal jenis dan karakteristik bahan limbah lunak, mengetahui pengolahan bahan limbah lunak, mengetahui produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak, mengetahui bagaimana kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak, dan nanti kalian harus berkarya kerajinan bahan limbah lunak. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai produk dan proses kerajinan limbah lunak organik. Nah, hari ini kita akan belajar produk dan proses kerajinan limbah lunak anorganik. Apa sih limbah lunak anorganik itu? Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Nah, limbah-limbah lunak anorganik dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomi nilainya akan meningkat loh. Nah, karena itu, ayo lakukanlah proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah lunak anorganik menjadi karya kerajinan, agar kita dapat membantu menyelesaikan masalah sampah di lingkungan kita. Selain itu, lumayan kan nambah uang jajan? Di sini ada beberapa contoh kerajinan limbah lunak anorganik. Di antaranya ada kerajinan limbah plastik, kerajinan kotak kemasan, dan kerajinan limbah kain perca. Tentu saja masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kalian temukan di sekitar, seperti mungkin ada kerajinan limbah dari kaca dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sekarang sangat sulit dijauhkan dari plastik. Contohnya saja jika kita ingin membeli minuman, biasanya minuman tersebut dikemas dalam bentuk botol plastik atau gelas plastik. Belum lagi makanan, deterjen, dan sebagainya. Kemasan plastik ini biasanya hanya dibuang begitu saja sebagai sampah. Sementara kita semua tahu bahwa plastik adalah bahan yang sangat sulit terurai. Jadi jika kita membuang plastik hari ini, maka di beberapa tahun ke depan plastiknya masih ada. Bayangkan kalau misalkan kita sering membuang sampah plastik setiap hari. Kebayang dong ya gimana menggunungnya. Padahal kalau kita perhatikan, sampah plastik ini biasanya memiliki gambar dan warna yang sangat menarik perhatian. Selain itu, ukurannya juga bervariasi, serta memiliki ketebalan yang beraneka ragam. Nah, kita hanya perlu memiliki sedikit kreativitas supaya bisa membuat sampah plastik tersebut menjadi sebuah karya. Bahan kerajinan limbah plastik banyak jenisnya, seperti plastik kemasan minuman, sedotan, plastik bungkus deterjen, dan plastik lembaran bekas potongan. Selain itu, ada lagi bahan yang bisa digunakan, yaitu benang brisbane dan resleting. Alatnya untuk membuat kerajinan dari limbah plastik bisa menggunakan gunting, meteran, lem tembak, mesin jahit, dan jarum jahit tangan. Sedangkan untuk tekniknya sendiri bisa menggunakan teknik anyaman, jahit, tempel, sambung, dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat contoh kerajinan dari limbah plastik.
Ada tas, taplak, payung, bahkan jas hujan. Wah, kreatif sekali kan? Nah, kira-kira kalau kalian ditantang untuk membuat kerajinan dari limbah plastik, kalian mau buat apa ya? Selanjutnya ada kerajinan kotak kemasan. Kotak kemasan pada makanan, minuman, atau obat-obatan biasanya setelah dimanfaatkan isinya, kemasannya dibuang begitu saja. Nah, sebenarnya limbah ini sangat menarik jika dikembangkan sebagai karya kerajinan, tapi dibutuhkan penanganan yang terampil. Kotak kemasan biasanya terbuat dari kardus yang dilapisi aluminium foil di bagian dalam. Bahan untuk membuat kerajinan limbah kotak kemasan bisa menggunakan kotak kemasan minuman, kemasan obat, dan sebagainya. Bahan pendukung lainnya bisa menggunakan karung goni, benang, lem, dan sebagainya. Alatnya pun sederhana, biasanya hanya menggunakan gunting, lem tembak, dan cutter atau pisau. Sedangkan untuk teknik yang digunakan bisa menggunakan teknik anyaman, teknik tempel, teknik lipat, teknik gulung atau pilin, teknik konstruksi, dan masih banyak teknik lainnya yang dapat ditemukan sesuai kreativitas kamu. Nah, di sini ada beberapa contoh produk kerajinan dari limbah kotak kemasan. Ada miniatur pemusik, ada tas, bindex, dan miniatur kendaraan. Wah, menarik sekali. Kira-kira barang apa lagi ya yang bisa dibuat dari limbah kotak kemasan? Bahan lain yang bisa dijadikan kerajinan yaitu limbah kain perca. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi sebagai perusahaan pakaian jadi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Kain perca yang dihasilkan banyak jenis bahannya dan bervariasi corak dan warnanya. Ada batik, kotak-kotak, bunga, dan sebagainya. Nah, terkadang limbah ini bisa dijadikan lapel atau lap tangan dengan cara dijahit. Tapi, dengan sedikit kreativitas, sebenarnya kain perca ini bisa juga dijadikan bahan lain yang menarik. Bahan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan diantaranya kain perca, lem, dan benang. Alatnya bisa menggunakan mesin jahit, gunting, meteran, lem tembak, dan alat pendukung lainnya. Untuk pengolahan limbah kain perca ini dapat dilakukan secara khusus dan sederhana, yaitu yang pertama, pisahkan kain perca sesuai warna dan coraknya. Lalu, cuci kain perca dengan deterjen dengan memisahkan antara kain yang bercorak warna kuat dan bercorak warna netral. Hal ini untuk menghindari adanya pencampuran warna atau luntur. Pengeringan kain perca dilakukan dengan bantuan sinar matahari langsung. Nah, kemudian pembuatan pola-pola disesuaikan dengan desain yang dibuat. Ini adalah beberapa contoh produk kerajinan limbah kain perca. Ada wadah alat jahit, ada aksesoris kalung, tempat pensil. Wah, bisa banget nih. Ayo, siapa yang di rumahnya banyak limbah kain perca? Daripada bikin rumah berantakan, mending dijadiin uang jajan, ya nggak sih? Bagian yang tidak kalah penting dari pembuatan sebuah produk kerajinan yaitu dalam pembuatan kemasan. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan berkualitas tinggi atau biasa-biasa saja. Tentunya penting untuk dipahami bahwa karya yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi karya dari kerusakan. Jika produk kerajinan untuk dipamerkan, maka kemasan berfungsi sebagai penunjang karya utama dan tidak boleh mendominasi daripada karya utamanya. Sampai di sini, udah ada bayangan gak sih kira-kira bahan apa yang paling menarik untuk dijadikan kerajinan? Dan nanti mau dibikin apa?
Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian mengobservasi sentra kerajinan dari limbah lunak di daerah kamu sendiri. Tuliskan nama usahanya apa, nama pengrajinnya siapa, dan alamat lokasinya di mana. Lalu laporkan jenis bahan limbah lunak organik atau anorganik apa yang digunakan, alat-alat yang digunakan, dan proses kerjanya seperti apa. Laporkan juga proses pembuatan bahan mentah menjadi bahan baku jika ada. Maksudnya, pengolahan limbah sampai menjadi bahan yang siap digunakan untuk menjadi kerajinan. Bagaimana teknik pengerjaannya? Lalu jangan lupa foto produknya. Kemudian, setelah itu kalian ungkapkan perasaan saat melakukan kegiatan observasi ke sentra kerajinan bahan limbah lunak. Tugas ini bisa kalian kerjakan di Google Form yang akan diposting di Google Classroom. Sekian materi untuk hari ini. Minggu depan kita akan belajar berkarya kerajinan bahan limbah lunak. Wah, sudah nggak sabar ya. Ayo segera siapkan bahan dan alat yang akan kalian gunakan untuk dijadikan karya di pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga diri, jaga hati, jaga ucap, jaga sikap. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.